Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya saya sangat berharap agar sahabat dan saudaraku semuanya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, usaha lancar, rezeki lancar, dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, bala bahaya, bencana dari mana dan apapun juga, termasuk juga dari wabah COVID-19, sehingga diri kita dan keluarga kita tetap terjaga dan terlindungi serta aman. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang panduan lengkap budidaya tanaman pisang, di mana pada video ini kita akan membuat dari proses persiapan lahan, proses penanaman, perawatan seperti sanitasi kebun, pemupukan, penyiraman, sampai kepada perawatan buahnya dan panen sahabat tani. Maka karena video ini kita buat sengaja lengkap juga untuk menjawab permintaan dari sahabat kita. Ada 2 atau 3 orang yang kemarin minta untuk dibuat video lengkap tentang budidaya tanaman pisang. Nah sahabat tani, cara budidaya tanaman pisang yang saya lakukan ini, inilah yang saya anggap yang terbaik yang saya lakukan. Karena selain pertumbuhannya maksimal dan juga dapat menghindari dan mencegah tumbuh dan berkembangnya berbagai macam serangan hama penyakit pada tanaman pisang. Dan sahabat tani, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabat tani selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Untuk itu, yuk kita lanjutkan sahabat tani. Nah, langkah yang pertama adalah pembuatan bedengan sahabat tani, atau gundukan tanah seperti yang ada di depan kita ini. Dan pembuatan bedengan ini bertujuan yang pertama untuk mengatasi pergerakan akar tanaman agar akar tanaman yang ada di bedengan sebelahnya tidak menyeberang ke sebelahnya. Demikian juga sebaliknya sahabat tani. Sehingga kalau terjadi serangan hama penyakit, terutama penyakit layu fusarium pada tanaman pisang, cukup kita hanya menangani dalam satu bedengan saja, yang bedengan sebelahnya sudah aman. Nah untuk bedengan ini, kalau jarak idealnya kita buat 3 kali 3 meter, artinya jarak antar pohon dalam satu baris ini kita buat 3 meter, kemudian ke sebelahnya lagi 3 meter. Maka bedengan ini bisa kita buat ukurannya 2 meter 20 cm sampai 2 meter 30 cm. Jadi lebar daripada bedengan ini sahabat tani. Kemudian tinggi bedengan kita bisa membuatnya kurang lebih 40 cm. 40 cm ditambah lagi dengan parit sahabat tani seperti ini. Ini ada parit. Adapun paritnya ini kita buat antara lebarnya itu antara 40 sampai 50 cm, dan kedalamannya juga yaitu kurang lebih 40 cm. Nah ini kita harus membuat bedengan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan lubang tanam. Nah seperti ini sahabat tani, lubang tanam untuk standar tanaman pisang itu lubang tanamnya panjang kali lebar kali kedalamannya, yaitu untuk jenis tanah ringan yang cenderung gembur, yaitu kita buat 40 kali 40 kali 40. Adapun untuk jenis tanah berat yang cenderung keras dan memadat, nah ini kita buat 50 kali 50 kali 50. Nah lubang tanam sahabat tani, setelah kita buat, maka kita harus cek tingkat keasaman tanahnya atau pH tanahnya. Kalau pH tanahnya berada pada angka 6 ke bawah, ya 6,0 di bawahnya itu harus kita berikan kapur dolomit. Nah seperti yang ada di depan kita ini, kebetulan tanah saya ini pH tanahnya 5,5, maka saya tingkatkan menjadi 6,5, berarti skala levelnya kita tingkatkan 1. Maka untuk satu skala level yang kita tingkatkan dari 5,5 ke 6,5 butuh kapur dolomit, yaitu 366 gram. Nah ini kita berikan seperti ini sahabat tani. Nah kemudian setelah seperti ini, maka lubang tanam ini harus kita sterilkan. Jadi cara mensterilkan lubang tanam termasuk juga mensterilkan tanah yang akan kita gunakan, yang akan kita masukkan ke dalam lubang tanam. Itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa kita lakukan dengan cara kita memberikan ini sahabat tani, plastik seperti ini secara alami. Jadi plastik PE, lubang tanamnya kita tutup.
Setelah itu kita gunakan ini plastik putih transparan atau kita bisa menggunakan plastik PE. Nah, tujuan penutupan ini sahabat tani, ini nanti seluruh bakteri, baik mikroorganisme yang baik atau mikroorganisme yang jahat, termasuk juga virus, bakteri, jamur, ini akan mati. Karena dengan kita tutup dengan plastik seperti ini, maka suhu itu akan meningkat dan akan mampu dipertahankan sampai 60 derajat Celcius. Pada suhu ini sahabat tani, seluruh mikroorganisme baik jahat termasuk virus, jamur tadi akan mati. Tetapi kalau kita tidak menutupnya seperti ini, maka suhunya paling mencapai antara 20 sampai 25 derajat Celcius dan butuh waktu lama untuk lubang ini steril sahabat tani. Nah, ini cara alami. Adapun secara kimiawi bisa kita tabur puradan, tapi tentu akan berdampak negatif ya. Kemudian kalau tidak puradan juga bisa kita menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida. Kalau satu lubang tanam ini kita gunakan H2O2 itu dengan konsentrasi 3% ya. Kalau yang 50% berarti harus dirubah dulu menjadi 3%. Nah, kalau sudah 3%, maka bisa kita lakukan penyiraman langsung dengan menggunakan alat kocor ya. Kita bisa menyiram ke bagian dalam lubang dan juga di bagian luarnya ini sahabat tani. Karena dengan hidrogen peroksida semua virus, bakteri, jamur dan mikroorganisme yang saya katakan tadi semuanya akan mati. Baru nanti mikroorganisme yang baik atau agen hayati akan kita berikan kemudian pada saat kita lakukan proses penanaman, yaitu melalui pupuk kandang dan juga trichoderma. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah proses penanaman. Nah, untuk proses penanaman sahabat tani, kalau sudah bibit dari polybag, ya tinggal kita lepas polybagnya saja, kita masukin ke dalam lubang tanam dan pastikannya polybagnya dalam keadaan bebas dari penyakit sahabat tani. Kemudian kalau bibit dari anakan, kita harus mengambil dari anakan pisang dari induk yang sehat, kemudian anak yang sehat yang berdaun pedang, dan bonggol dari batang dari bawahnya besar, kemudian ke atasnya kecil, lancip. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, dan setelah kita anakannya kita gali atau kita dongkel, kita bersihkan seluruh perakarannya. Kemudian setelah itu kita bersihkan dan kita rendam, kita biarkan selama 2 hari biar luka sayatannya mengering. Kemudian setelah itu baru kita sterilkan dengan menggunakan insektisida atau fungisida atau bakterisida atau hidrogen peroksida, bisa digunakan untuk mensterilkan sahabat tani. Setelah itu baru kita biarkan kering, baru kita masukkan ke dalam lubang tanam. Adapun proses penanamannya seperti ini sahabat tani. Jadi bibit yang dari polybag ini kita masukkan ke dalam lubang tanam dan kita menggunakan media khusus. Nah, media khusus ini perpaduan antara tanah yang kita sudah sterilkan, kemudian arang sekam, kemudian pupuk kandang atau pupuk kompos yang sudah kita campurkan juga dengan trichoderma. Nah, untuk pupuk kandang tanah plus arang sekam itu kita berikan dengan komposisi 1:1:1 sahabat tani. Adapun untuk trichodermanya bisa kita campur dengan pupuk kandang itu paling tidak 50 kilo sampai 100 kg per 1 kg trichodermanya. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan ke dalam lubang tanam, kita tutup dengan media khusus tadi agar perakarannya cepat tumbuh dan berkembang, dan tanaman pisang kita juga akan pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian kita padatkan secukupnya. Setelah kita padatkan, kita baru melakukan penyiraman sahabat tani. Nah, penyiraman bisa kita lakukan, kita tanam langsung di maksud saya penyiraman bisa kita langsung siram di lubangnya sahabat tani. Nah, penyiraman, nah ini agar cepat pertumbuhannya. Nah, beginilah hasil akhirnya sahabat tani. Setelah kita lakukan penyiraman, kita tanam, dan ini kita buat sedikit ada piringannya sahabat tani, karena ini di musim kemarau, agar airnya dapat tersimpan dengan baik, tidak kemana-mana. Kecuali kalau musim penghujan, wajib kita tutup rata dengan permukaan tanah. Nah, seperti ini sahabat tani. Inilah hasil setelah kita lakukan proses penanaman. Kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah proses penyiraman. Nah, sahabat tani, untuk proses berikutnya adalah proses penyiraman.
Nah, tanaman pisang ini sahabat tani sangat membutuhkan air karena air ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses fotosintesis sahabat tani. Tatkala sinar matahari menyengat, namun kalau tidak ada air alias kering, maka proses fotosintesis tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna. Maka harus kita lakukan penyiraman. Dan penyiraman ini sahabat tani, kalau usia 0 sampai 1,5 bulan bisa kita lakukan penyiraman 3 sampai 4 hari sekali, maksimal 1 minggu sekali. Kemudian kalau sudah usianya di atas itu, kita bisa melakukan penyiraman rutin 1 minggu sekali, atau paling tidak 10 hari sekali atau 3 kali dalam 1 bulan. Sehingga proses pertumbuhan tanaman pisang kita dapat tumbuh maksimal sahabat tani, terutama di musim kemarau. Tapi kalau di musim penghujan ya tidak perlu kita melakukan proses penyiraman karena sudah cukup tersiram air hujan sahabat tani. Nah, untuk proses penyiraman bisa kita melakukan penyiraman rutin seperti ini langsung di pohonnya, atau juga bisa kita lakukan penyiraman seperti ini sahabat tani. Ini akan kita penuhi airnya di atasnya, kemudian setelah itu saluran masuk dan saluran air kita tutup agar air yang ada di parit seperti ini nanti akan habis diserap oleh tanah di atas bedengan ini sahabat tani, sehingga tanaman pisang kita mendapatkan sumber air yang cukup. Nah, ini untuk proses penyiramannya sahabat tani. Kemudian berikutnya adalah proses pemupukan. Nah, pemupukan sahabat tani bisa kita lakukan rutin, yaitu 3 bulan sekali atau 4 kali dalam 1 tahun. Dan pemupukan pertama bisa kita lakukan pada saat usia pisang 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, ini seperti ini, kita buat lubang secara melingkar dengan jarak sekitar 40 sampai 60 cm dari pohon. Kita buat secara melingkar dan pupuknya kita tabur. Dan pupuk ini sahabat tani bisa menggunakan pupuk majemuk seperti NPK, atau juga kombinasi pupuk tunggal. Dosisnya seperti ini sahabat tani, bisa di screenshot untuk tahapan dan dosisnya. Nah, kalau menggunakan pupuk ini sahabat tani, ini untuk pupuk tunggal juga tahapan dan dosisnya juga bisa di screenshot. Nah, sahabat tadi, proses pemupukan ini setelah kita pupuk baru kita tutup kembali agar pupuk ini tidak sampai menguap. Jadi kita tutup, baru setelah itu kita lakukan penyiraman. Tetapi kalau di musim penghujan tidak usah disiram sahabat tani kalau ada air hujan. Nah, beginilah hasilnya untuk kita lakukan proses pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia sintetis. Kemudian untuk menggunakan pupuk kandang sahabat tani. Nah, kalau menggunakan pupuk kandang ya bisa pupuk kompos atau pupuk kandang. Nah, kita sama seperti pemupukan tadi, kita berikan secara melingkar dengan jarak lingkarannya antara 40 sampai 60 cm, dan kita berikan secara merata. Kemudian setelah itu kita lakukan penutupan. Adapun dosisnya sahabat tani bisa seperti ini. Untuk dosis dan tahapannya juga bisa di screenshot gambarnya, tabelnya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemupukan itu juga kita tutup lagi dengan tanah sahabat tani agar mikroorganisme yang ada tidak mati. Kemudian setelah itu kita lakukan proses penyiraman. Nah, penyiramannya bisa kita menggunakan air putih biasa, juga bisa dikombinasikan dengan pupuk organik cair sahabat tani. Jadi sekitar dosisnya 10 liter air kita berikan 300 ml pupuk pupuk cairnya. Dan ini juga dosis dan tahapannya kalau sahabat tani ingin melakukan proses pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair. Nah, setelah itu kita siram juga dengan air dengan cara kita percikan, atau juga bisa menggunakan alat kocor. Jangan dituangkan langsung sahabat tani, karena kalau dituangkan langsung nanti biar tidak tergerus tanah dan pupuk yang kita berikan. Nah, seperti ini sahabat tani, inilah proses pemupukan. Kemudian langkah berikutnya adalah proses proses penjarangan. Jadi di mana anakan pohon pisang kita yang sudah berusia 4 bulan ke atas, biasanya anakannya sudah mulai keluar banyak sahabat tani. Maka harus kita lakukan pemangkasan. Cukup kita pelihara 2 anakan saja, satu yang agak besar dan yang satunya agak kecil, dan yang lainnya kita pangkas semuanya. Dan pemangkasan untuk yang kita pelihara kita pilih yang betul-betul agak sehat dan agak jauh dari pohon induknya. Nah, seperti ini. Dan tentunya alat yang kita gunakan harus juga alat pertaniannya dalam keadaan steril. Nah, ini kita lakukan pemangkasan. Jadi cukup kita sisakan 2 saja, sehingga anakan induk yang kita siapkan untuk berbuah ini
pertumbuhannya akan maksimal sahabat tani. Dan kita lakukan pemotongan seperti ini. Namun jangan didongkel sahabat tani, karena kalau didongkel otomatis pertumbuhan induknya akan terganggu karena perakarannya akan terganggu. Jadi kita potong seperti ini. Nah kalau kita potong seperti ini sahabat tani pasti akan tumbuh lagi. Nah nanti bisa kita lakukan pemotongan rutin 1 bulan sekali. Semakin lama juga bonggol yang kita potong ini juga akan semakin besar dan juga akan mengeluarkan tunas. Nah tunas dari anakan yang kita potong ini nanti bisa kita ambil untuk kita jadikan bibit lagi sahabat tani. Nah seperti ini penjarangan yang harus kita lakukan secara rutin agar pohon pisang kita pertumbuhannya bisa lebih maksimal termasuk buahnya sahabat tani. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah proses ini pemangkasan daun. Nah sahabat tani, pisang kalau sudah usianya 4 bulan ke atas itu bisa kita lakukan pemangkasan daunnya sahabat tani dengan cara seperti ini. Kita potong, kita sisakan daunnya kurang lebih 30 cm. Tujuannya adalah agar tidak cepat kering. Di samping itu juga sahabat tani untuk mengurangi kelembaban agar suplai sinar matahari dari daun, batang sampai ke tanahnya dapat terkena dengan baik, dan untuk mencegah kelembaban dan serta untuk mengurangi nutrisi mengalir ke arah yang tidak kita butuhkan. Maka perlu kita lakukan pemangkasan seperti ini sahabat tani. Jadi bukan hanya memangkas daun yang kering, tetapi juga bisa kita melakukan pemangkasan pada daun yang sudah tua. Kemudian kalau yang sudah berbuah sahabat tani seperti ini, nah kita bisa menyisahkan daunnya antara 6 sampai 8 pelepah daun kalau yang sudah berbuah. Tetapi kalau yang belum berbuah bisa kita sisakan pelepah daunnya antara 8 sampai 10, dan itu belum termasuk yang kita potong sahabat tani. Nah, inilah teknik untuk melakukan proses pemangkasan daun pisang sahabat tani, agar daun ini yang kita potong ini pun juga pelepahnya tidak akan cepat mengering. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah proses sanitasi kebun sahabat tani. Ini kita juga harus memangkas pelepah ya, pelepah-pelepah yang sudah mengering. Kita harus membersihkannya, kita pangkas semuanya agar ini tidak menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya penyakit, terutama serangga. Di samping itu juga sahabat tani, kalau pelepah yang sudah mengering tidak kita lepas, begitu pelepah yang bagian dalamnya mengering juga, maka pengeringannya pasti tidak akan sempurna, pada akhirnya akan membusuk. Maka pelepah-pelepah yang sudah mengering ini tadi harus tetap kita bersihkan sahabat tani, sehingga pohon pisang kita tetap sehat, tidak memberi peluang dan kesempatan untuk serangga penyebab penyakit diam di sini. Nah di samping itu sahabat tani juga, kalau kita sudah melakukan proses penebangan, biasanya usia pisang 1 tahun ke atas, sudah kita tebang induknya. Nah maka induk sisa batang semunya juga harus kita pangkas juga sahabat tani kalau sudah mengering. Jangan sampai dibiarkan, karena ini juga akan menjadi sarang tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai macam penyebab penyakit tanaman pisang, baik virus, bakteri maupun jamur. Maka harus kita pangkas juga, bersihkan juga sahabat tani. Setelah itu kita bisa menyemprotnya dengan menggunakan insektisida, fungisida, atau hidrogen peroksida, atau juga dengan trichoderma. Dan lubang ini juga bisa kita tutup dengan menggunakan pupuk kandang, sehingga rumpun pisang kita tetap sehat dan dapat menghindari tumbuh dan berkembangnya berbagai macam penyebab penyakit pada tanaman pisang. Nah ini harus menjadi perhatian juga sahabat tani. Kemudian untuk proses berikutnya, kebun pisang kita, ya ini untuk proses sanitasi kebun pisang kita sahabat tani harus selalu dalam keadaan bersih. Setelah kita lakukan pemangkasan, baik itu pelepahnya, daun yang mengering atau daun yang kita pangkas seperti tadi, atau setelah kita lakukan proses penebangan, seluruh sampah-sampah organik yang ada di kebun pisang kita harus kita bawa keluar pada area kebun pisang kita. Kita berikan area tempat khusus, kita kumpulkan untuk kita keringkan, kemudian kita bakar. Jangan kita biarkan menumpuk di area sini sahabat tani. Nah kalau ini menumpuk, nah ini akan sangat berbahaya bagi tanaman pisang kita sahabat tani, karena ini semakin lama semakin membusuk, dan disitulah akan menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya virus, bakteri, dan jamur serta serangga. Di samping itu juga akan memancing tanaman pisang kita, perakarannya akan keluar ke atas permukaan tanah. Nah kayak gayung bersambut, akarnya keluar, sementara di situ sudah dipenuhi dengan perantara penyakit dan penyebab penyakit pada tanaman pisang.
Nah, sahabat tani, setelah ini untuk catatan tambahan juga yang harus diperhatikan, kalau kita sudah melakukan proses pembersihan seperti ini, maka kita harus melakukan penyepraian atau penyemprotan. Nah, bisa sahabat tani menggunakan insektisida atau fungisida yang khusus untuk berbahan aktif untuk jamur sahabat tani terutama. Nah, ini kita bisa melakukan penyemprotan rutin. Kalau untuk mengendalikan penyakit bisa 4-5 hari sekali. Nah, kemudian sahabat tani, perawatan buah. Nah, buah pisang kalau sudah keluar seperti ini masih berdiri tegap sekitar 2-3 hari, kita harus melakukan perawatan. Ya, bisa dengan cara kita lakukan injeksi atau juga penyuntikan dengan spet, atau juga bisa dengan pola sunat jantung. Jadi jantung pisangnya ini yang masih berdiri tegap ini kita potong kurang lebih 15 cm. Dan kita harus menggunakan alat pertanian yang juga dalam keadaan steril sahabat tani. Setelah kita potong, kita biarkan dia mengering kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Setelah itu baru bekas yang kita potong ini sahabat tani kita lakukan penyemprotan. Nah, kita semprot cukup ya 2-3 kali pada bekas sayatannya. Dan juga di celah-celah pelepahnya, karena biasanya ngengat menaruh telurnya di celah-celah pelepah itu sahabat tani. Dan agar buah pisang kita ini tetap sehat dan tidak terinfeksi oleh larva yang membuat buah tanaman pisang kita menjadi tidak baik atau tidak sehat. Nah, seperti ini sahabat tani, setelah buah pisang kita sudah keluar semuanya, kemudian sudah keluar buah yang tidak produktif. Buah yang tidak produktif itu artinya buahnya sudah tidak rata sahabat tani. Itu ciri buah pisang sudah tidak produktif, artinya buah pisang yang terakhir. Nah, setelah itu kita lakukan pemotongan jantungnya, kemudian juga pemangkasan pada bunga jantannya agar buah pisang kita tetap bersih dan mulus alias glowing. Setelah itu kita lakukan pembungkusan, bisa menggunakan karung, juga bisa kita menggunakan plastik sahabat tani, plastik yang besar, jangan yang kecil ya, termasuk karungnya juga, agar tidak terjadi gesekan antara pembungkus dengan buahnya, agar buah pisang yang kita hasilkan betul-betul berkualitas, bersih, mulus, dan bebas dari bercak alias glowing sahabat tani. Nah, inilah proses untuk perawatan buah. Kemudian buah ini sahabat tani rata-rata kurang lebih 2,5 bulan setelah kita lakukan pemangkasan seperti ini, dia sudah tua. Nah, inilah ciri buah pisang yang sudah tua sahabat tani. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan kan bersih, glowing. Nah, ciri buah pisang yang sudah tua seperti ini. Jadi kelihatan persegi di buahnya itu sudah mulai menghilang, cenderung berbentuk bulat. Dan kalau sahabat tani ingin tahu lebih gampang lagi, buah yang paling bawah kita ambil, kita potong, kemudian kalau dalamnya warna dagingnya kelihatan kekuning-kuningan, itu berarti buah pisang tersebut sudah betul-betul tua sahabat tani. Nah, inilah ciri buah pisang yang sudah tua dan sudah kita. Nah, jika sahabat tani membutuhkan informasi yang lebih detail lagi dari proses penanaman, perawatan, termasuk juga mencegah dan mengendalikan berbagai macam serangan hama penyakit pada tanaman pisang, di ujung layar video ini nanti saya akan rekomendasikan kepada sahabat tani satu playlist yang berisikan tentang panduan lengkap budidaya tanaman pisang yang terdiri dari berbagai video sahabat tani. Nah, bagi sahabat tani membutuhkan informasi lebih detail lagi, tinggal mengklik saja di ujung layar video ini. Oke sahabatku semuanya, itu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.